Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengsimulasikan sekaligus memberikan penjelasan secara detail terkait apa itu sistem aspirasi dan pengaduan desa digital. Jadi, sistem aspirasi dan pengaduan desa digital ini tujuannya hanya satu dan mudah diingat, yaitu warga bisa lapor secara online, kepala desa atau pemerintah desa bisa pantau secara real time. Itu adalah tagline daripada sistem aspirasi dan pengaduan desa digital. Lalu, seperti apa sih sistem warga lapor ini? Jadi kita menamainya sistem warga lapor biar tidak terlalu panjang. Jadi, sistem warga lapor ini merupakan sistem untuk menggali aspirasi dan sekaligus sebagai wadah pengaduan yang sifatnya digital bagi masyarakat desa. Harapannya dengan adanya sistem warga lapor ini bisa transparan, laporannya tercatat, yang pastinya real time dan mudah digunakan. Nah, secara ringkas, alur kerjanya adalah seperti ini. Yang pertama, itu kejadian terjadi. Jadi, artinya warga melihat atau mengalami kejadian yang harus dilaporkan kepada aparatur desa, atau warga memiliki usulan program untuk pembangunan desa. Nah, lanjut ke langkah yang kedua, itu warga mengisi form. Isi form ini bisa menggunakan link atau barcode yang disebar oleh pemerintah desa. Lalu yang ketiga, data masuk ke sistem. Jadi, setelah warga mengisi form, laporan itu akan langsung masuk ke dalam sistem. Nah, di situ pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi. Yang pertama ada validasi laporan. Yang kedua, bisa penunjukan petugas di lapangan atau penanggung jawabnya siapa. Yang nomor 3, itu update status laporannya. Sudah ditindaklanjuti, atau dalam proses, atau memang masih baru. Seperti itu. Yang keempat, tentunya pengarsipan dan dokumentasi. Jadi karena ini dalam satu sistem, jadinya data itu terarsip dengan rapi dan tentunya secara digital. Lalu yang kelima adalah upaya tindak lanjut. Ini seperti estimasi penyelesaiannya berapa hari, lalu upaya yang harus dilakukan apa, dan sebagainya. Nah, setelah pemerintahan desa melakukan verifikasi, maka lanjut ke langkah 4, yaitu warga bisa memantau laporan dengan dashboard atau dengan sistem informasi. Warga bisa melihat status laporan, petugas yang ditunjuk siapa, estimasi penyelesaian, lokasi kejadiannya di mana, dan detail laporan. Nah, seperti yang ada di gambar ini, jadi ada status laporan masuk, lalu ada jenis laporan yang sering diadukan, jumlah laporan masuk per bulan, dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan detail dari dashboardnya seperti apa. Nah, yang kelima itu laporan selesai. Artinya di sini warga mendapatkan transparansi dan kepastian dari aduan yang dilaporkan, dan di sisi lain kualitas pelayanan pemerintahan desa ini meningkat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail untuk tampilan dari sistem informasinya atau dashboardnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan formnya. Jadi form nanti yang akan disebar oleh desa itu bisa menggunakan link atau menggunakan barcode. Contohnya kalau link, ini sebagai contoh ya. Jadi linknya adalah intip.in/warga lapor desa Sekarjaya. Jadi ini adalah desa fiktif, desa contoh. Ini tinggal di enter. Nah, ini merupakan formulir dari lapor warga.
Ini di sini di bagian pertama ada penjelasan, form ini disediakan sebagai sarana resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, maupun usulan program kepada pemerintah desa. Nah, di sini juga ada penjelasan bisa menyampaikan laporan secara anonim. Artinya identitas pelapor ini akan dijaga kerahasiaannya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa langsung next. Nah, di bagian pertama ini ada informasi pelapor. Di sini ada keterangannya, Anda dapat memilih untuk menyampaikan laporan secara anonim. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan klarifikasi. Nanti di sini Bapak Ibu mengisi nama pelapor sebagai contoh. Budi Sujatmiko. Nomor WA-nya anggap aja ngasal ya Bapak Ibu. Apakah Anda ingin laporan ini bersifat anonim? Tidak. Kita memilih ya udah tampilkan saja gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, lanjut ke bagian kedua. Ini lokasi kejadian. Nah, di sini ada keterangannya. Silakan sampaikan secara detail lokasi permasalahan atau kejadian yang Anda saksikan atau alami. Yang pertama adalah dusun tempat kejadian. Anggap aja di dusun A. RT-nya RT 8, RW 4. Alamat titik lokasi ini seperti apa yang mudah dicari atau apa yang memudahkan warga mengetahui lokasi itu. Anggap saja di depan SD 1 Sekarjaya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisi ini, bisa diklik tombol next. Lalu di sini ke bagian ketiga, yaitu jenis permasalahan dan detail laporan. Pertanyaan pertama itu apa jenis permasalahan yang ingin Anda laporkan? Di sini banyak pilihannya, ada infrastruktur, ada keagamaan dan sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, pertanian, ekonomi, pelayanan, keamanan, lingkungan, atau usulan program atau lainnya. Anggap saja di bagian infrastruktur desa. Nah, di pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu nanti atau warga nanti akan disuruh menceritakan secara singkat permasalahannya. Anggap saja jembatan di depan SDN 1 Sekarjaya ambrol sehingga warga tidak dapat melintas dan terlihat ada satu motor yang terjebak dalam runtuhan. Anggap saja seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, sejak kapan masalah itu terjadi? Anggap aja barusan, berarti kan 24 jam terakhir, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, seberapa mendesak masalah tersebut? Ini sangat mendesak, anggap aja seperti itu. Nah, di sini ada lampirkan bukti foto, ini sifatnya opsional, bisa diupload, bisa tidak, sesuai dengan keinginan daripada desa seperti apa. Kalau sudah, next. Nah, di sini konfirmasi laporan. Di sini konfirmasinya adalah apakah laporan yang Anda sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, nah, hanya sampai dengan ini sudah langsung bisa klik submit.
Ini artinya laporan tersebut sudah masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem itu atau sistem informasi itu kita klik dulu linknya, dashboard warga lapor. Nah, ini merupakan dashboard atau sistem informasi warga lapor Desa Sekarjaya. Di paling atas ini ada tombol untuk filter. Yang pertama ada status laporan. Kita bisa melihat mana yang baru, mana yang sedang proses, mana yang selesai. Terus ini ada 0. 0 ini berarti laporan yang benar-benar baru masuk dan belum diverifikasi oleh pemerintah desa yang barusan kita masukkan tadi, seperti itu. Lalu di sini ada jenis laporan, jadi nanti pemerintah desa atau warga yang mengakses sistem informasi ini bisa ngecek waktu itu saya lapornya di infrastruktur atau waktu itu di pertanian dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada lokasi mana yang ingin dipantau, seperti itu. Wajah ini dusun A, dusun Harapan Jaya, dusun Jaya, dusun Mekar dan sebagainya. Lalu pilih saya ingin mengetahui laporan di minggu pertama bulan Maret kah atau bulan lalu dan sebagainya, itu bisa disortir dari menu tanggal ini. Nah, lanjut ke bawahnya, ini merupakan bagian inti daripada sistem informasi warga lapor. Yang pertama, ini ada status laporan masuk. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada jumlah laporan masuk. Jadi selama sampai dengan saat ini ada 122 laporan masuk dari warga Sekarjaya, di mana 33 sifatnya baru diverifikasi, yang 59 sedang diproses, dan yang 29 sudah selesai ditangani. Nah, lalu di sampingnya ini ada jumlah laporan masuk per bulan. Jadi sistem informasi ini sudah dimulai oleh Desa Sekarjaya dari bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini terlihat seperti apa tren daripada laporan dari bulan per bulan. Di sini melihat peningkatan laporan itu di bulan Juni sampai Juli. Mungkin kalau dianalisa lebih lanjut, musim penghujan kah atau lagi ada banyak bencana dan sebagainya, jadinya meningkat laporannya dari 4 laporan di bulan Mei meningkat jadi 12 dan 15 di bulan Juli. Nah, selanjutnya di bawahnya ada jenis laporan yang sering diadukan. Dari berbagai banyak jenis laporan tadi, kita tampilkan 5 terbanyak. Yang pertama ada kebencanaan, itu ada 16 laporan. Infrastruktur ada 14, lainnya ada 14, lingkungan ada 14, pertanian ada 13, seperti itu. Lalu di samping kanan ada tingkat urgensi permasalahan. Di sini dari 122 laporan ada 44 sangat mendesak, 42 mendesak, dan 36 tidak terlalu mendesak. Nah, di sampingnya ada lokasi laporan. Ini paling banyak ada di Dusun Jaya ada 36, Dusun Sari 33, Dusun Harapan 27, Dusun Mekar 25, dan Dusun A. Ini pasti laporan kita tadi yang barusan kita input, seperti itu. Nah, di bawahnya ini adalah detail laporan. Di detail laporan ini kita bedakan menjadi
3, yaitu detail laporan baru, detail laporan sedang diproses, sama detail laporan selesai, seperti itu. Nah, di setiap detail laporan itu terbagi menjadi 5, ada pelapor, kategori laporan, lokasi laporannya di mana, isi laporannya apa, sama estimasi tindak lanjut. Nah, di bagian ini juga bisa kita tambahkan apakah ingin menambahkan petugas yang ditunjuk atau penanggung jawab, itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan daripada desa. Dan di sini namanya kita akan sensor. Kalau yang dia ada tulisannya value seperti ini, berarti dia adalah anonim. Jadi dia tidak memilih untuk menyampaikan namanya. Nah, anggap aja ini kita sebagai kepala desa ingin mengetahui apa aja sih laporan yang baru masuk. Nah, ini kita bisa klik, ada 33 laporan yang baru masuk. Dari 33 ini, ternyata kebanyakan di kebencanaan, keamanan dan ketertiban, lingkungan, pertanian, dan administrasi. Dan hampir 50% itu sifatnya sangat mendesak. Dan untuk lokasinya kebanyakan di dusun sari, seperti itu. Nah, kita ingin lihat yang untuk jenis laporan kebencanaan. Nah, di kebencanaan ini ada 5 laporan baru. Yang pertama dari inisial AP. Lokasi laporannya di Dusun Mekar. Isi laporannya terjadi banjir akibat hujan deras di wilayah samping kantor desa Dusun Mekar yang merendam beberapa rumah warga. Estimasinya ini hasil verifikasi dan validasi dari pemerintah desa. Di sini belum dapat dipastikan karena sifatnya mungkin dia harus koordinasi lebih lanjut dengan BPBD, dengan dinas terkait. Lalu yang ketiga ada sifatnya anonim. Dia menyampaikan terdapat banjir akibat hujan deras di wilayah depan SD 1. Ini juga belum dapat dipastikan. Lalu yang ketiga sama anonim juga, tapi di dusun Harapan. Terjadi banjir akibat hujan deras di wilayah dekat Masjid Al-Ikhlas. Ini estimasinya 5 hari. Mungkin menurut verifikator atau menurut kepala desa ini hanya genangan ringan, bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 minggu, seperti itu. Nah, ini untuk yang kebencanaan. Anggap aja kita pengen tahu di dusun sari ada 10 nih yang baru, itu apa aja sih laporannya. Yang pertama, lingkungan, ada keamanan, keagamaan, pertanian, sama administrasi. Terus kita ingin tahu yang mendesak aja yang mana nih dari 10 itu. Ternyata sifatnya ada 3 nih anonim. Yang pertama, kategorinya keamanan dan ketertiban. Itu laporannya sering terjadi pencurian kabel internet di sekitar dekat Masjid Al-Ikhlas. Lalu ada juga dari inisial SR. Ini tentang keamanan dan ketertiban. Sering terjadi pencurian kabel internet sama. Lalu ada inisial IKR. Ini tentang infrastruktur. Laporannya lampu jalan mati sejak 4 hari yang lalu. Estimasinya 4-5 hari kerja, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penerapan daripada sistem informasi warga lapor. Jadi di sistem informasi ini bisa diakses oleh pemerintah desa, bisa juga diakses oleh warga. Jadi nanti warga yang mengakses bisa mencari tahu laporannya sudah sampai mana, seperti itu. Apakah sudah masuk dalam kategori sedang diproses, selesai, atau bahkan belum diverifikasi seperti yang laporan kita yang baru ini. Jadi kan kita laporan ini infrastruktur desa sangat mendesak. Nah, di sini kenapa nggak keluar? Karena detail itu belum diverifikasi oleh pemerintah desa, seperti itu. Jadi seperti ini tampilannya, yang pasti ini
sangat bermanfaat, baik itu untuk pemerintah desa ataupun warga masyarakat yang ingin memperoleh ruang untuk urun rembuk atau memberikan masukan, memberikan laporan, atau memberikan usulan terhadap desa tanpa harus WA kepala desa, WA perangkat desa. Nah, sistem ini memberikan wadah untuk kolaborasi di level desa seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait sistem informasi atau dashboard warga lapor ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada masukan atau ingin konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa WA, bisa komentar, tapi lebih bagusnya WA aja biar kita bisa cepat untuk ngasih solusinya. Oke, terima kasih dari saya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.